Ya. Yang kerja bapak. Suami. Bapaknya kerjanya di mana? Di pabrik baja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya mentalnya sekuat baja. Ya punya istri model gitu. Nah, kalau mentalnya nggak sekuat baja ya nggak bisa mati tua. Top. Ibu. Iya Pak. Tadi kok ngomong gemeteran kenapa? Ya ketemu Abah Hansa. Berarti udah. Emang udah lama ngefans sama aku? Oh lama, apalagi kalau di kampung itu ayah ibu tuh selalu tontonannya Abah Hansa. Apa yang bikin ibu kok seneng dengerin ceramahnya Abah Hansa? Ya ceramahnya, isinya. Isi ceramahnya Pak Ustadz. Awak di dalam kolam. Berarti aku ikan lele. Kalau ingin melihat Abah terus. Di atas panggung. Nah terus. Hatiku bergetar. Memandang Abah. Kotimah. Sayang, apa kowe krungu jerite atiku. Piye ceritanya hatimu piye? Apa ya mengemong itu? Ya mengemong dirinya sendiri, luar dalam, lahir batin, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Disuruh apa? Menek itu turun apa naik? Bapak kok gak jawab toh Pak? Yang jawab malah yang sering dipeneki. Ya menek itu naik, maka hidup itu harus selalu naik. Hidup jangan sampai turun. Ini diantara hikmahnya mi'raj. Salate sampean itu juga harus mi'raj nanti. Waktunya mudah-mudahan cukup. Yang dipenek blimbing itu simbol. Blimbing itu buah yang liringannya ada 5 umumnya. Karena ada blimbing liringannya cuma 3. Karena yang 2 sampean krokoti. Loh kalau berdasarkan ayat yang saya sampaikan ke sampean Az-Zariyat 15 sampai 21 itu ya 5 yang harus dicapai sebagai syarat dikategorikan muttaqin untuk mendapatkan hadiah surga. Apa saja? 1. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. 1. 2. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. 4. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang kelima, wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah itu 5. Ayo diuraikan singkat-singkat saja karena waktu kita tinggal 10 menit. Yang pengen lama rumahmu mana? Nanti aku mampir situ. Tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Mau? Ya, tapi aku ya pijeti. Ngeyel ae. Gini. Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang-orang bertakwa yang dihadiahi surga itu dulu waktu di dunia adalah muhsinin, orang-orang baik. Siapa itu muhsinin? Nah ini Ali Imran ayatnya 134 kalau enggak salah. Biasa dibaca kalau acara-acara halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat
mencintai muhsinin, orang-orang baik. Kriterianya alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit. Di waktu lapang sedekah, di waktu sempit sedekah. Ayo nyaut sayang, di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu sehat, di waktu sakit. Nah itu, jadi sedekahnya itu enggak kok terus ngelihat-ngelihat, enggak. Soalnya ada loh orang mau sedekah nunggu sakit, itu ada. Kalau sehat ya enggak pernah, begitu sakit langsung bancaan, tetangganya dibagi-bagi, sampai tonggo-tonggone niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Diulang. Di waktu seneng, di waktu sedih, kurang semangat, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu banyak duit, di waktu banyak hutang. Itu tandanya mutakin yang layak masuk surga. Gini Bapak Ibu, kalau sedekah di waktu lapang, sedekah di waktu gampang, mudah, banyak orang bisa. Yang susah itu sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu darurat, emergency, bahasa Inggrisnya the kepepet. Lah kalau lagi longgar, lagi lapang, banyak duit, kalau lagi yo akeh wong iso. Misalnya punya pohon mangga, kayak sarungku ucap mangga. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk bagi-bagi sarung cap. Sarungnya Abah Anza, luarnya idaman pria, dalamnya idaman wanita. Gini. Kalau sedekah di waktu gampang, di waktu lapang, banyak duit, banyak orang bisa. Yang susah itu sedekah di waktu sempit, di waktu kepepet. Misal, Bapak Ibu sampean punya duit cuma 500.000, ya itu tok duitmu, sampean ora tau ndek duit akeh. Duit, maaf jangan tersinggung. Duit cuman itu aja, 500.000 tok til, wis tok ana tile pisan. Iki gandengannya diganti tok tol ya elek. Duit itu cuma 500.000 tok til, wis sampean sendiri punya kebutuhan penting. Loh, sampean sendiri punya kebutuhan dengan duit itu mau dipakai, penting banget. Terus ada tetangga datang, Mbak, aku minjem duitnya Mbak, aku mau berobat, minjem duitnya 500.000 Mbak, aku nggak punya duit mau berobat, berani ngelepas apa enggak? Lah ini namanya sedekah di waktu kepepet. Ayo, Bapak punya duit cuma 10 juta, ya cuman itu aja duit, udah nggak ada yang lain. Masjid lagi direnovasi. Pas hari itu pekerjanya masuk semua, tapi nggak ada semen, ya nggak bisa kerja lah. Yang dibutuhkan ya 10 juta itu. Sampean punya duit cuma 10 juta itu tok til, udah nggak ada yang lain. Sampean sendiri punya kepentingan dengan duit 10 juta itu, berani ngelepas apa enggak? Ya angel mlebu swarga. Angel. Loh, kalau orang yang memang diplot surga, berani dia ngelepas. Kok berani? Karena yakin dengan jaminan Allah. Yakin dengan jaminan Allah. Walaupun dia lagi kepepet, lagi darurat, adanya yang dipunya ya cuman itu doang. Kok doang barang? Cuman itu tok til. Jawa Timur ngomong doang ya gak pantes. Ya yang dipunya cuman itu tok til. Punya kepentingan sendiri dengan duit itu, berani ngelepas, berani.
karena yakin dengan jaminan Allah pasti akan diganti sama Allah. Orang kalau dikasih itu kan disuruh matur suwun, berterima kasih, terus mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Ini kan artinya orang memberi itu pasti akan dikasih ganti sama Allah. Gantinya jauh lebih baik, gantinya jauh lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Oke, aku juga percaya kalau kamu percaya. Banyak orang yang sudah percaya sama Allah, tapi dia nggak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya sih percaya, tapi nggak berani menaruh kepercayaan. Aneh. Padahal sama bank aja berani menaruh kepercayaan BPKB, surat tanah. Tapi sama Allah itu lo nggak berani menaruh kepercayaan. Maaf, bapak yang hobi mancing, berani buang umpan. Berani buang umpan ke rumah kayak kelambi ireng lho, hobi mancing wi, berngose kandel wi lho. Loh, berani kok buang umpan ke kolam. Kenapa? Karena yakin akan dapat ikan. Loh, sama kolam aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Imanmu diragukan. Ayo, woi, ya kayak petani itu loh, berani buang bibit padi, berani buang bibit jagung ke sawah karena yakin nanti akan dapat panenan yang lebih banyak. Lu sama sawah aja percaya, masa sama Allah nggak percaya? Halo? Halo? Gini loh, ada tamu di rumah sampean, siang hari panas, tamunya kehausan, tamunya dipersilakan duduk, terus dikasih minum. Nah, terus diminum. Lah aku ki golek dalane ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ini. Udah ya, saking hausnya tamu itu, minum itu sampai habis. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, ngerti kalau gelasnya udah kosong karena diminum tamu yang kehausan, diapain? Diisi lagi. Allah juga gitu. Ini ada orang perum Taman Cikande, berani ngelepas duit yang dibawa malam ini jariah untuk ke masjid yang udah lama nggak jadi-jadi. Ya tahu aku dari situ kok. Masa masjid atapnya kok seng. Malu-maluin. Ini yang Pak Haji itu loh, duitnya dipakai apa ya? Masa bangun masjid kok. Nah, ayo kita permalukan yang Pak Haji yang duitnya banyak nggak mau nyumbang itu. Halo? Halo? Maaf ya, maaf. Orang kaya lihat ada masjid kayak gitu kok tega gitu loh. Duitnya banyak padahal. Lihat masjid kondisinya kayak gitu kok tega, itu imannya perlu dipertanyakan. Itu rumah Allah. Gitu loh. Lah anehnya itu kadang-kadang kalau lagi bangun masjid itu yang dipelet untuk iuran itu yang miskin-miskin. Lah itu yang kaya-kaya, yang katanya pengusaha banyak duit itu cuman rapat tapi nggak keluar duitnya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya jelas di panggung sekarang. Nggak terima ya turun tuh, silahkan turun. Itu. Ya katanya tokoh masyarakat, tapi nggak bisa jadi contoh, malu-maluin. Lah bangun masjid itu cuma ngandalin kota amal waktu sholat Jumatan. Ya sampai kiamat kurang 2 hari nggak jadi masjidmu. Masa bangun masjid harus nunggu ngemis dari jamaah pengajian? Itu yang kaya-kaya itu mau apa terusan? Malu-maluin naik. Coba saya yang jadi orang sini lihat masjid kayak gitu, tak robohin sekalian. Loh, maksudnya dirobohin, direnov, dibangun yang bagus gitu. Ini ada warga perumahan Taman Cikande ini
berani mengeluarkan duitnya yang cuman itu tok til sampai bersih. Nanti begitu departemen pengemisan keliling, wes adanya berapa plung semuanya, pasti sama Allah akan ditambah, dikasih lagi yang lebih baik. Amin. Nopo potong kamu medit amin. Duh. Ya kayak tadi loh, kayak tadi ada tamu dikasih minum dihabisin sampai tetes terakhir. Yo pasti dikasih lagi, bahkan pakai gelas yang lebih besar, dituangin yang lebih banyak. Lah orang perumahan Taman Cikande ini berani mengeluarkan koret-koret sampai habis, pasti dikasih lagi yang lebih gede, lebih banyak, lebih baik sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo amin tok. Gitu loh. Berani apa enggak? Ayo sekarang dibuktikan. Ayo monggo kita sambil bersolawat. Panitia sebentar jangan jalan dulu ya. Bentar nunggu komando. Nanti kalau jalan sekarang 2000-an dapatmu. Bentar itu yang jilbab warna coklat itu. 2000 lebokne meneh duitmu. Wong gelange papat kok nyemplungi 2000 lho. Astagfirullahaladzim. Gantilah. Ya Allah, ini kesempatan. Enggak setiap saat ada peluang kayak gini, jangan disia-siakan. Ayo. Duitmu disunat. Enggak bakal jadi mengkeret, enggak. Pasti ndelonteng koteng-koteng dawa. Loh, yakin itu jaminan Allah. Gini ya, ini tahadusan bin nikmah aja. Tahadusan bin nikmah. Ibarat gini Bapak Ibu, duitmu itu ibarat air. Kalau dialirkan, maka dia tetap bersih, bening, jernih, menyehatkan. Duitmu kalau dialirkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk anak-anak yatim, sumber penyakit, le duit tok disimpen. Ditabung disimpen dadi penyakit. Tahu-tahu itu ternyata bukan duitmu. Ayo, duitmu dapat ratusan juta di rekening, sampean kena penyakit parah, operasi sampai 5 kali, habis duitmu. Ternyata ngumpulin duit puluhan tahun, ternyata itu sampean cuma ngumpulin duitnya dokter, orang oon. Lah kalau orang cerdas ya untuk dirinya sendiri. Mana? Ya yang nanti dimiliki selamanya di akhirat. Kalau di dunia sebanyak apapun ditinggal, begitu ditinggal udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Yang dibawa jadi miliknya selamanya, yang di akhirat. Itu orang cerdas. Cinta dunia, oke, buktikan cintamu. Namanya cinta itu nggak mau pisah. Kalau cinta sama duit, ya jangan pisah sama duitmu. Sampai surga jangan pisah. Caranya sedekahkan. Loh, saya ngomong kayak gini ini karena saya sudah praktek. Izin ya, ini dibilang sombong, terserah, memang saya sombong dalam hal ini, tidak apa-apa. Ya, anak-anak santri yang ikut saya di pesantren itu 3.000 sekian, 3.000 lebih, dan semuanya free, bebas biaya. Seragamnya dikasih, kitabnya dikasih, makan juga gratis, sekolahnya SPP juga nggak bayar. Yang yatim itu tiap bulan ada dikasih uang saku. Kalau ada 500.000 per bulan ya 500, kalau adanya 200.000 ya 200, ya sak duweku lah. Tapi saya nggak jadi miskin, enggak. Dulu waktu anak-anak yang ikut saya masih 50, 60, 70, sama sekarang udah 3.000 lebih, rasanya sama. Saya nggak merasa tambah berat bebannya, enggak, sama. Artinya Allah ngirim aja orang-orang yang bantu saya. Ada aja. Saya punya duit tak pakai untuk anak-anak itu. Mobil dikasih orang. Salah satu yang ngasih mobil saya, ini orangnya ikut saya, yang gendut ini orangnya. Namanya Pak Haji Ismail. Ini ngasih mobil saya, nggak main-main, baru dari dealer langsung. Sama BPKB-nya. Langsung dikasihkan ke saya. Katanya, biar nanti bisa masuk surga. Tak bilangi, ya mobilnya yang masuk surga. Aku yang ngomong gitu. Ya udah tak kasih kayak gitu Pak Haji. Nanti kalau yang masuk surga mobilnya doang gimana? Nggak apa-apa, yang penting mobilnya udah masuk surga. Saya kan gandul.
Ya bener, nggak murah. Lah itu cara Allah seperti itu. Kriteria muhsinin berikutnya, jadi pertama ahli sedekah, yang kedua wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah, jadi orang yang penyabar. Yang ketiga wal afina 'anin nas, suka memaafkan kesalahan orang lain. Pemaaf bukan pendendam. Jadi nggak ada prinsip tiada maaf bagimu. Tapi berprinsip yang lalu biarlah, sing wis ya, sing rampung ya, sing bar ya, duren-duren roti ya, biyen-biyen saiki ya. Oke, yang kedua, kriteria orang bertakwa yang disediakan surga. Mohon maaf ini waktunya ringkes-ringkes. Maaf banget. Saya ini ya Allah mohon doanya. Jadi perjalanan kali ini kemarin saya mulai tanggal 27, 28, 29 itu di Taiwan. Terus 30, 31, 1, 2 di Hong Kong. Pulang dari Hong Kong langsung ini ke sini tanggal 3 sama 4. Besok pagi saya harus terbang ke Denpasar di Bali mulai 4, 5, 6, 7, 8. Kok iso mikir kangen bojone. Astagfirullahaladzim. Ya ini saya cerita itu supaya sampean mendoakan gitu loh sayang. Kok sapa ngomong oleh akeh. La haula wala quwata illa billah. Wis sakarepmu. Yang kedua, kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Mereka kalau malam tidurnya hanya sedikit. Ya tidur tapi sedikit, banyak meleknya di malam hari. Ngapain? Facebookan, Instagraman, TikTokan, scroll. Jadi yang dibaca kitabnya itu Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Jadi kalau main HP itu sampai dini hari, sampai subuhnya kesiangan. Ada apa enggak? Ada. Orangnya agak gemuk, jilbabnya warna pink. RW 3, rumahnya hadap ke utara. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi malam hari tidurnya hanya sedikit. Memang Allah menciptakan siang untuk cari ma'isyah, wa ja'alna an-nahara ma'asya, malam untuk istirahat, wa ja'alna al-laila libasa. Tapi bagi orang yang akan menempuh perjalanan jauh ke akhirat menuju surga, sadar bekal yang dibutuhkan sangat banyak. Kalau hanya dikerjakan siang hari saja rasanya nggak cukup. Kalau pengen dapat modal lebih banyak harus dilembur malam hari. Gitu loh. Kan lembur itu waktu tambahan. Biasanya perhitungannya kan beda. Kayak saya ngaji ini kan waktunya udah habis. Ini lemburan. Lah kalau mengandalkan siang ya ndak cukup, maka harus dilembur malam hari untuk mendapatkan bekal tambahan. Coba dipikir, wong siangnya kita itu loh ngapain? Coba siang hari warga Perum, Taman Cikande. Kalau siang hari lebih banyak mana? Ngamal soleh sama ngamal salah. Lebih banyak amal soleh apa amal salah? Yang kenceng jawabnya ibu-ibu, lebih banyak ngamal apa ngomel? Lebih banyak poso apa dosa? Lebih banyak sembahyang apa belayang? Lebih banyak baca Quran apa rasan-rasan? Lebih banyak zikiran apa gendaan? Nah kita kalau siangnya udah pontang-panting ndak karo-karuan donya wae sing diurus. Makanya kalau malam ayo dilembur, melakukan amaliyah malam hari. Apa saja? Setidaknya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud sebagai amal-amal sunnah yang sangat dicintai Allah untuk mendapatkan pahala ekstra. Bangun kalau malam sholat, jangan kok bangun hanya piece of the chur and piece of the yes. Apalagi yang udah sepuh, pasti kalau malam terbangun, nggak mungkin lah tidur mulai jam 8 bangun-bangun subuh tanpa ngelilir, itu nggak mungkin, mesti kepuyuh.
Itu kan teguran dari Allah. Kamu tuh udah tua, harusnya mulai mendekat ke aku, maka tak bikin kamu kebelet kudu pipis, itu tak bikin supaya kamu mau mendekat ke aku. Ndak kok. Ya tangi wong kudu nguyuh-gruyuh ndoprok. Yes. Opok nggayer kelimpruk turu maneh. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Orangnya pakai jilbab warna hitam. RW 2 RT 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua apa? Yatluna ayatillahi ana al-lail, membaca ayat-ayat Allah di keheningan malam. Ayat kitabiah Al-Qur'an, tapi bacanya pelan-pelan aja, jangan ganggu orang istirahat. Ayat kauniyah, alam ciptaan Allah dibaca, tafakkur, merenung. Yang ketiga amaliyah malam hari apa? Zikir wengi engkang memperbanyak zikir. Sehingga berikutnya setelah itu kriteria orang bertakwa yang nomor 3, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Berarti bangun sebelum subuh, karena waktu sahur sudah memperbanyak istighfar. Bangun jangan nunggu disindir sama muadzin. As-sholatu khairum minan naum. Masa bangun tidur nunggu diobrak-obrak disindir muadzin? Sholat itu lebih baik daripada tidur. As-sholatu khairum minan naum. Habis ngopi soalnya, maka suaranya lebih bagus. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ada enggak ya warga perumahan sini yang prinsipnya tidur itu lebih enak daripada sholat? Buktinya kalau mendengar azan subuh, banyak mana yang langsung berangkat ke Masjid At-Taqwa untuk sholat berjamaah sama yang masih tidur? Berarti tidur itu lebih enak daripada. Apa perlu dirubah azannya? An-naumu bukan khairun minas sholah. Ate dirubah ngono, an-naumu nikmatun, an-naumu an'amu minas sholah ngono. Hoi. Masjidmu ini nek subuh akeh cagake timbang wonge. Ngisin-ngisini ya. Dunya mbiyen aman, enggak banyak bencana, enggak banyak musibah. Karena orang dulu itu kalau waktu sahur itu pada beristighfar sambil nunggu sholat subuh berjamaah. Dulu nggak banyak bencana, nggak banyak musibah. Lah sekarang kok banyak bencana, banyak musibah? Apa kiai-kiai itu kalau malam nggak istighfar? Ya istighfar, kiai-kiai itu kalau malam ya pada istighfar. Tapi kalah jumlah sama yang ajep. Kalah jumlah. Yang istighfar kiai 1, yang mabuk itu orang 100. Ayo coba. Woi. Duh, waktunya udah habis. Loh, maaf ya, warga Perum sini belum tahu ya, sekarang hitungannya itu per menit. Sopo ngomong larang-larang. Pengen murah yuk bojomu kon ceramah. Ngeyel. Larang murah itu tergantung kualitas. Gitu. Wa fi amwalihim nyumbang 2.000 ora usah cerewet. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan ingat di dalam harta mereka ada haknya. Orang yang meminta-minta atau orang yang sangat membutuhkan tapi dia nggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti ada orang yang sebenarnya sangat membutuhkan tapi nggak mau minta-minta karena menjaga kehormatan diri. Mereka yang harus kita cari. Di setiap lingkungan pasti ada loh orang yang maaf-maaf sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Makanya saya kecil-kecilan juga gitu. Anak yatim saya udah 700 lebih. Itu masih nyari saya tetangga-tetangga, janda-janda yang tua.
Bener yang tua. Oh yang muda nggak usah dicapri. Kalau yang muda saya bina. Ini mohon doanya ya para sesepuh. Saya lagi bikin komunitas janda-janda muda. Ada majelis khusus janda-janda muda. Yang tua nggak saya terima. Saya udah membentuk beberapa cabang di beberapa daerah. Khusus yang muda-muda. Loh saya itu dimarahi sama kiai-kiai sepuh. Itu ngawur itu. Ngapain ngumpulin janda-janda muda? Harusnya yang digembleng itu yang tua-tua. Ya mohon maaf kiai, janda tua itu enggak bahaya. Yang bahaya itu janda-janda muda ini yang harus dibina. Kalau enggak dididik yang membahayakan itu janda-janda muda. Nah kalau janda tua itu cekelane tasbih, sholat, persiapan mati, enggak bahaya itu, enggak usah dididik mesti apik. Mesti baik itu. Yang harus dididik itu malah janda-janda yang muda itu. Mohon dukungannya ya. Itu yang janda-janda tua, ya kita kasih perhatian lah gitu loh. Ingat ya, dalam harta yang dititipkan Allah ke kita itu ada haknya orang lain. Yang kita dapat itu bruto, pendapatan kotor. Yang berhak kita konsumsi itu yang netto. Dari bruto menuju netto ada proses pembersihan. Namanya zakat, namanya sedekah, namanya infak. Nah kita jangan sampai kalah sama saudara kita yang agama lain. Di agama lain aja ada hak Tuhan, ada harta persembahan. Masa kita kalah? Kita lebih banyak loh, kita ada hibah, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada jariyah, macam-macam. Masa kalah? Mereka saudara kita yang agama lain, hak Tuhan itu 10%. Jadi kalau ada duit 100 juta, 10 jutanya itu hak Tuhan, nggak berani utek-utek. Nah kita itu cuma 2% setengah loh, berat ya. Mulanya bangun masjid itu nggak jadi-jadi. 2% setengah loh berat. Ada ya orangnya sekarang pokoknya pakai kalung panitia warna hijau orang. Anyel saya ini. Halo. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang meyakini. Dan pada diri kalian sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan? Jangan hanya ngurusi eksternal sampai melupakan internal. Ngurusi orang lain sampai dirinya sendiri terabaikan. Ini juga nggak benar. Menebar manfaat untuk banyak orang tapi dirinya sendiri sampai dilupakan. Jangan kayak lilin, menerangi lingkungan tapi dirinya sendiri terbakar, belum merasakan nikmat tahu-tahu mati. Gitu loh. Makanya waktu ngaji, waktu rekreasi. Gitu. Saya itu sekali waktu ngeloni kitab penting, mutolaah nyari materi, tapi sekali waktu ngeloni anak ya penting gitu loh. Makanya hak diri sendiri juga diperhatikan. Saya kalau nuruti jamaah sampai subuh ya terus, tapi saya juga punya hak untuk istirahat. Loh. Siapa yang tanggung jawab kalau saya ngeblak di sini? Gitu loh. Ya umumnya orang ustadz ceramah itu 1 jam mentok. Itu saya udah 1,5 jam lewat, 1 jam 45 menit, hampir 2 jam. Nah sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap mangga. Ayo coba, itu yang sebelah sini ada enggak ya? Ibu-ibu ada yang mau? Kok isinya? Sebelah sini enggak ada yang mau ibu-ibu? Ya udah, itu ibu pakai jilbab pink yang mangkuk anak itu, sampean. Ayo itu tak kasih sarung, berdiri di situ aja nggak apa-apa. Kalau ada mic yang wireless ada nggak ya, panitia? Mic-nya yang wireless ada apa enggak? Oke, tolong diantar ke situ biar ibunya nggak usah jalan. Di situ aja ibu. Udahlah nggak usah ngomong dulu. Iya, itu belum udah kayak gitu itu. Ayo ibu berdiri. Nah itu mic-nya bu. Nah, ayo. Kenapa? Gemeteran. Kenapa gemeter? Ada nggak bisa ngomong.
Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bener Ibu, ini yang nonton bukan hanya orang Indonesia. Ini juga ditonton jamaah dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang. Lewat akun channel YouTube Anja saya. Channel. Iya. Berarti subscriberku dong. Iya dong, otomatis. Ibu namanya siapa? Siti Khotimah. Oh, Siti Khotimah. Iya itu asli. Asli. Iya. Ibu asal dari mana? Dari Pati, Jawa Tengah. Oh, Pati, Jawa Tengah. Iya. Tinggalnya di sini di Taman Cikande RT 10. mulai tahun berapa? Dari tahun udah hampir 20 tahun. Masya Allah. Itu minggat namanya memang. Udah hampir 20 tahun. Berarti waktu itu belum nikah Ibu ya? Iya, betul. Masih belum nikah? Belum. Ke Jakartanya dalam rangka kerja? Kerja, awalnya. iya. Terus ketemu suami di Iya, Jakarta? itu suaminya. Yang mana? Aku udah nebak. Mesti suaminya satu pendiam, dua kurus. Ya karena istrinya kayak gitu kok. Ibu, maaf. Iya, iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Suaminya asal dari mana? Ambon, Maluku. Ambon Maluku. Dah, nggih. Anaknya berapa? 4. Loh, yo manaan di bae. 4 ya iya. Suaminya diem, suaminya pendiam, tapi istrinya Masya Allah. Anaknya 4. Sekarang Ibu udah nggak kerja kan? Alhamdulillah udah enggak. Ngurus rumah tangga. Iya. Yang kerja Bapak. Suami. Bapaknya kerjanya di mana? Di pabrik baja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya mentalnya sekuat baja. Ya punya istri model gitu kok. Nah, kalau mentalnya nggak sekuat baja ya nggak bisa mati tua. Top. Ibu, Iya Pak. tadi kok ngomong gemeteran kenapa? Ya ketemu Abah Hansa. Berarti udah, emang udah lama ngefans sama aku? Oh lama, apalagi kalau di kampung itu ayah ibu tuh selalu tontonannya Abah Hansa. Apa yang bikin Ibu kok seneng dengerin ceramahnya Abah Hansa? Ya ceramahnya, isinya. Isi ceramahnya Pak Ustadz. Lah ya maksudnya isi ceramahnya itu gimana? Ya pokoknya membuat kita menjadi lebih baik lagi. Masya gitu. Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Keren loh Ibu ini keren. Ibu suaranya bagus banget. Milih solawatan apa nyanyi Bu? Ada waktunya kalau pas solawatan ya solawatan Pak. Kalau ada nyanyi ya nyanyi. Ya udah sekarang aku pengen ibunya nyanyi. Terserah mau lagu pop religi, mau lagu dangdut, mau lagu qosidah boleh. Loh Ibu suaranya bagus, saya seneng. Ayo coba. Nanti habis nyanyi sholawatan, dikit aja nggak apa-apa. Coba. Nanti dikasih hadiah. Ayo. Kalau ingin melihat Abah. Awak di dalam kolam. Berarti aku ikan lele. Kalau ingin melihat Abah terus. Di atas panggung. Nah terus. Hatiku bergetar. Memandang Abah. Khotimah. Sholawatan Bu Khotimah, sholawatan keren. Ayo sholawatan yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Asli wong Pati yang ini sholawatan. Top lu saya malah suka. Lu sholawatnya orang dulu itu lagunya sederhana tapi mengena. Lo iya toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Loh, itu kan biasanya ono syairane. Gusti Kanjeng Nabi lahire. Lah, top tombian. Itu lah sekarang enggak anak-anak sholawatan. Iwa bandeng ana iwa sepat
Saya ditanya, Abah itu sholawat apa? Tak jawab, nama-nama ikan. Aku yang apalagi itu refnya, lontong tahu, lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Top, matur suwun Bu, kasih sarung cap mangga. Makasih ya. banyak Abah Anza, semoga Oke. sehat selalu, panjang Amin. umur, Amin. dilancarkan segala urusannya. Amin, Masya amin ya rabbal Allah. alamin. Ini- Wassalamualaikum belum, warahmatullahi belum. wabarakatuh. Belum Bu Khotimah. Itu sarungnya batik Nusantara kayak yang tak pakai ini batiknya. Iya sama persis kayak yang tak pakai, dan itu spesial karena sarung mangga yang Anza series. Itu kayak batik yang saya pakai. Coba Ibu bikin kata-kata untuk sarung mangga. Yuk coba. Sarung mangga kayak yang di TikTok. Sarung cap mangga, sarung Abah Anza, tidak ada duanya. Yeay. Nah, sarung cap mangga, sarungnya Abah Anza tidak Tidak ada ada duanya, duanya. dan di dalam tidak ada mangganya. Nah, tuh. Oke, tak kasih 300.000 Pak Haji. Alhamdulillah. Coba Ibu mau nyanyi lagi tak kasih 500.000. Mau enggak? Nyanyi. Ayo. Mau? Boleh. Ayo. 500. Ayo nyanyi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Kalau enggak ya 300. Ayo. Rungokne jari Ambon. Dang. Ayo. Sayang, apa kowe krungu jerite atiku? Piye jeritane atimu piye? Aku gemeter Abah Anza. Ya udah ini 500.000 kasihkan. Aduh, makasih banyak Abah. Sehat selalu Abah. Sekarang tambah makasihnya ke Pak Haji Ismail. Oh, makasih banyak Pak Haji Ismail. Tambahin dong. Tiba ayo pinter ngemis barang. Mau tambahin dong. Tadi suruh nyanyi nggak sungguh-sungguh, coba sungguh-sungguh ada tambahannya. Dah satu lagi, ayo satu lagi. Ini anak kecil ini mau. Zidni suka nyanyi nggak? Enggak. Sukanya apa? Salawat atau enggak ngaji? Selawat atau? Ngaji. Atau ngaji? Coba ngaji sekarang dikit aja, surat pendek. Al-Humajah. Iya, coba. A'udzubillah dulu, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Itu yang ngajari juga Buria. Nanti kan bentar lagi istiqalan, jadinya hafalan. Oh, jadinya hafalan. Nanti bilang ya sama Burianya ya. Kata Abah, kalau ngajari Quran sekalian tajwidnya Buria, sekalian tajwidnya, makharijil hurufnya. Ya. Oke? Ya. Selawatan satu lagi. Ayo selain selawat Busyra, pernah diajari lagi enggak sama Buria? Pernah. Apa? Selawat apa? Apa? Ahlan wa sahlan. Ayo, ahlan wa sahlan itu. Ayo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan syahru siyam. Ahlan wa sahlan wa marhaban
cukup. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, ini didikan keren. Jadi anak ini tak tanya, kamu suka nyanyi enggak? Enggak. Sukanya apa? Sholawatan sama ngaji. Keren. Mudah-mudahan nanti sampai dewasa sukanya sholawatan sama ngaji. Suka. Kamu jam segini kok belum ngantuk sih? Emang suka begadang. Emang kamu suka begadang? Iya, jam segini kadang nggak suka ngantuk. Terus ngapain begadangnya kalau malam-malam kayak gini biasanya? Nonton TV. Nonton TV sama siapa? Mama sama papa. Oh ya padha ae karo mamane ambek papane. Ya boleh nonton TV tapi jangan lupa belajarnya. Ya. Kalau waktunya belajar, waktunya ngaji. Gitu. Kamu kesini tadi sama mama? Iya, sama papa juga. Oh sama papa juga. Papanya ada? Ada tapi gak tahu di mana. Tukang parkir. Lagi berdiri. Papamu tukang parkir. Itu ngopi di sana itu loh papamu. Papamu suka nonton ceramahnya Abah enggak kalau lagi di rumah? Enggak. Yang suka siapa? Mamamu. Mamamu juga enggak? Enggak juga. Lah sekarang kok datang ngapain ke sini? Terus biasa yang ditonton papamu sama mamamu di rumah apa? Selain TV. Kalau lagi nonton HP, biasanya yang ditonton apa? Film setan. Oh, sukanya nonton film setan. Berarti papamu sama mamamu itu horor berarti. Enggak suka nonton pengajian ya? Sukanya film-film setan itu? Iya. Siapa namanya papamu? Nama papa aku Doni Satriawan, nama mama aku Siti Laila. Oh, sukanya nonton film setan. Enggak suka nonton pengajian, malah suka nonton film setan. Tapi mamamu kalau nggak suka pengajian kok datang, kok nggak pulang aja dari tadi nonton film setan? Ini kebetulan deket saya. Oh, kebetulan deket. Kalau nggak deket berarti nggak pernah datang. Ya udah nanti kapan-kapan kalau aku ngerti pas aku ceramah di sini ada mamamu, aku tak berpenampilan kayak setan. Biar mamamu jadi suka nontonnya. Kamu belajar yang rajin ya sayang ya. Calon dokter. Ya, amin. Dokter Zidni, nanti jangan lupa kalau kamu jadi dokter, nanti kalau ada yang berobat warga sini gratis. Udah kamu tak kasih hadiah sarung cap mangga. Nanti kasihkan papamu yang sekarang lagi ngopi itu. Nah ini kayak sarung mangga, kayak ibunya tadi bisa enggak ya? Sarung mangga, sarungnya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Terus sarung mangga, sarungnya di Abah Anja, tak ada duanya. tak ada duanya, sarungnya dipakai, mangganya diemplok. Nah, yaudah itu salim sama Pak Haji Ismail itu. Nah, dah wis itu ae yang ngasih duit. Ini loh orangnya. Masya Allah. Lah. Akeh aku rauman iki engko. Kene belum. Zidni sini udah dapat duit ngeluyur. Makasih dulu sama Pak Haji. Makasih sama Pak Haji Ismail ya. Mudah-mudahan didoakan. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar lagi rezekinya, panjang umurnya. Kalau nggak bisa tak minta lagi duitnya. Sukses usahanya. Sukses usahanya. Ini kamu dapat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 loh. 1.200.000. Zidni, kamu dapat duit dikasih sama Pak Haji Ismail kan, yang nyuruh kan Abah. Kalau misalnya nggak disuruh Abah, kamu kan nggak dapat duit. Nih, Abah dikasih berapa? 200. Ya udah gini. Makasih, ini uang makelar. Ya, lumayan. Udah, kamu ikhlas apa enggak? Loh. Ya udah, salim. Ini tak balekne. Ini buat kamu, enggak aku nggodain
keren ini, tambahi 300. Ini anak ini keren, ikhlas. Habis ini bilangin mamamu suruh hadir kalau ada pengajian, jangan cuma nonton film setan naik. Papamu juga bilangin ya kalau ada pengajian suruh hadir, kalau ada tabligh akbar jangan suka nonton film setan. Itu bilangin nanti anaknya suka ngaji, suka sholawatan kok mamane suka film setan. Udah sana, jangan kasihkan mamamu buat kamu ya. Dah matur suwun semuanya, 11:30 panitia dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Habis ini saya nggak bisa ramah tamah.